Sedangkan Allah berfirman, "In tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma." Kalau kalian berdua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menganjurkan agar Hafsah dan Aisyah bertobat. Faqad sagat qulubukuma, karena hati kalian berdua telah condong menuju kesalahan. Artinya kalian telah melakukan apa? Kesalahan. Ya. Wa in tadhahara alaihi, dan jika kalian berdua saling bantu-membantu untuk menyusahkan Nabi SAW, fa inna Allah huwa maulahu, sungguhnya Allah penolongnya, wa Jibrilu, dan juga Jibril penolong Nabi SAW, wa salihul mu'minin, dan orang-orang saleh dari kaum mukminin akan menolong Nabi SAW, wal malaikatu ba'da dzalika zahir, dan Allah juga akan menolong Nabi SAW. Allah tegur. Nabi SAW tidak ngamuk kepada Hafsah gara-gara menceritakan hal tersebut kepada Aisyah, ya. Tapi Allah tegur, dan Allah juga tidak mengatakan bertobatlah dari dosa-dosa kalian, tapi Allah memberikan penawaran kalau kalian bertobat. Ya. Kenapa kata sebagian ulama? Karena kesalahan yang terjadi antara Hafsah dengan Aisyah dengan Nabi SAW ini kesalahan akibat kecemburuan. Makanya Nabi tidak menghadapinya dengan begitu tegas. Karena wanita meskipun dia sangat soleh, kalau sudah cemburu dia terkadang hilang kontrol. Ini sudah kita sampaikan bagaimana seperti Sarah, ya, istrinya Ibrahim alaihissalam, seorang wanita yang sangat soleha, ya, sangat soleha, yang tidak ada yang beriman tatkala itu kepada Ibrahim kecuali Sarah. Ya. Kemudian kalau dia berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang ragu akan kesolehan Sarah. Tetapi waktu dia cemburu kepada Hajar, maka dia pun berniat untuk melukai Hajar. Maka Nabi disuruh membawa Hajar pergi ke kota Mekah. Tapi tidak dijelaskan Ibrahim marah-marah kepada apa? Sarah. Ya, kenapa? Karena Sarah melakukan kesalahan tersebut karena kecemburuan. Jadi kalau kesalahan timbul karena kecemburuan, maka kita lelaki hendaknya lebih mudah memaafkan, lebih mudah mengalah. Kenapa? Istri kita salah ini karena saking cinta kepada kita. Bagaimana kita mau menyalahkan orang yang bersalah karena saking cinta kepada kita? Dia salah kenapa? Karena cinta kepada kita. Sama seperti Nabi SAW waktu Aisyah cemburu radhiyallahu anha, waktu Nabi lagi di rumah Aisyah, tiba-tiba ada istri yang lain mengirim makanan kepada Nabi SAW, dan ini kesalahan dalam kode etik poligami. Ya. Makanan datang dari istri yang lain, maka Aisyah pun marah, dia pun memukul tangan sang pembantu, jatuhlah makanan tersebut, kemudian pecah piringnya. Nabi tidak marah, Nabi tidak ngamuk, Nabi berkata kepada para sahabat yang hadir, gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu. Ya. Jadi Nabi justru memberi uzur kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, makanya maksud saya, kalau istri kita salah gara-gara cemburu itu wajar, itulah sifat wanita dia, itulah menunjukkan dia cinta kepada kita. Kalau dia tidak cemburu berarti dia tidak cinta. Kalau dia cemburu berarti dia apa? Dia cinta. Makanya kalau misalnya istri kita buka HP kita kemudian dapat sesuatu, dia banting HP kita, pecah. Antum jangan langsung marah, antum lihat dulu. Kalau HP-nya murah biarin aja. HP-nya mahal ya kita perhitungan, istriku ini mahal. Ya ada piring bisa dibanting, kenapa HP-ku yang dibanting? Meskipun demikian, perhatikan di sini, meskipun seorang laki harus berlapang dada, kalau ada kesalahan yang timbul dari istrinya karena cemburu, dan ini hukum asal kita harus berlapang dada. Tetapi kalau kecemburuan tersebut berlebihan sampai menzalimi yang lain, maka ini tidak boleh. Seperti ini, Hafsah saking cemburunya dia bongkar rahasia suaminya. Ini tidak boleh. Cerita kepada istri yang lain, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya boleh wanita misalnya dalam kehidupan poligami dia cemburu kepada istri yang lain, tapi tidak boleh dia menzalimi. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, dia cerita Aisyah waktu dia cemburu kepada Sofia, dia mengatakan innaha qasirah, Sofia pendek, maka Nabi marah. Nabi tegur, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Sungguh wahai Aisyah, kau telah mengucapkan satu kalimat yang sangat busuk, kalau bercampur dengan air laut akan merubah air laut tersebut. Kenapa? Karena kecemburuan Aisyah sudah berlebihan sehingga terjatuh pada kezaliman menggibah siapa? Sofia. Maka kalau istri kita cemburu, misalnya cemburu kepada istri kita yang lain, kalau punya, kalau enggak punya ya sudah. Kemudian dia sampai kemudian menghina yang satunya, kita tegur, ya istriku jangan, habibati jangan begitu. Jangan kau bertakwalah kepada Allah, jangan.
Karena kau telah misalnya mengatakan dia zalim, dia begini, dia hina, dia rendah, dasar. Sampai terkadang di antara mereka ada yang ejek-ejekan, monyet kamu, iya. Saya begitu. Istri pertama bilang istri kedua monyet. Istri kedua bilang istri pertama kucing misalnya akhirnya ini sudah melampaui batas. Ini laki-laki harus tegas dalam hal ini. Karena kecemburuan tersebut sudah melampaui batas, maka harus ada teguran. Contohnya dalam hal ini Nabi biasanya mengalah, namun tatkala Hafsah melakukan kesalahan, ya, yang akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi pun menegur Hafsah radhiyallahu taala anha. Dan Allah menegur, Allah mengatakan, ya, kalau kalian berdua masih terus menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya sama antum, yang kesalahan fatal di sini, kalau kisah Maria, yang kesalahan fatal siapa? Hafsah atau Aisyah? Hafsah atau Aisyah? Hafsah, karena dia yang diberikan rahasia dan dia yang bongkar rahasia kepada siapa? Kepada Aisyah. Tetapi Allah menyuruh dua-duanya bertobat, baik Hafsah maupun Aisyah. In tatuba, seandainya mereka berdua bertobat. Kenapa? Karena meskipun Aisyah hanya menerima rahasia, seharusnya dia sebagai istri yang soleha, dia bilang jangan kau ceritakan rahasia tersebut. Itu rahasia suamimu, jangan ceritakan kepada saya. Harusnya dia menegur. Atau harusnya kalau rahasia tersebut sampai kepada Aisyah, sebagai istri yang baik dia lapor kepada suaminya. Hafsah cerita kepada saya, harusnya demikian. Tatkala dia hanya berdiam diri dan dia ikut mendengarkan rahasia yang dibongkar oleh Hafsah, maka dia juga bersalah radhiyallahu taala anha. Maka kedua-duanya disuruh apa? Disuruh bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berdua wa in tadhaharu alaihi, kalau kalian berdua sepakat untuk menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah adalah penolongnya. Ini menunjukkan perhatian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibril juga akan menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salihul mu'minin, dan juga orang beriman. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya Abu Bakar dan Umar. Seandainya kalian berdua menyusahkan Nabi, bapak-bapak kalian berdua akan menolong Nabi. Tidak akan membela kalian. Maksudnya demikian. Dan itu benar. Ya, Umar marah kepada Hafsah gara-gara masalah dengan Nabi. Abu Bakar marah sama Aisyah gara-gara masalah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Wasalihul mu'minin, orang beriman akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma itu, wal malaikatu ba'da dzalika dhahir, dan malaikat pun akan membantu. Kata sebagian ahli tafsir demikian. Kalau Allah sudah mencintai seorang, maka semuanya akan menolong orang tersebut. Innallaha idza ahabba abdan nada Jibril. Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril, Allah berkata, ya Jibril, fa inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Sungguhnya aku mencintai si fulan, cintailah dia. Wa nada Jibril fis sama. Kemudian Jibril berteriak, berkata di hadapan malaikat-malaikat di langit, innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuh. Sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat pun cinta kepada orang yang saleh, dan malaikat berusaha membantu orang yang saleh, mendoakan orang yang saleh. Ya, dan orang paling saleh adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Allah, fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Allah, Jibril, malaikat, orang saleh semuanya menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, masih di Tafsir Al-Misbah. Belajar bersama mengkaji pesan, kesan dan keserasian ayat-ayat Al-Qur'an. Kita akan lanjutkan pembahasan Quran surah At-Tahrim. Mari Abi, silahkan dielaborasi, dijelaskan kepada kita makna dari ayat-ayat awal ini. Jadi ayat 3 itu menguraikan kisahnya. Renungkanlah, ingatlah, tariklah pelajaran. Kata iz di situ ketika Nabi membisikkan kepada sebahagian istri-istrinya tanpa menyebut siapa namanya. Kalau ada suatu rahasia yang bisa mencemarkan nama baik seseorang, jangan sebut namanya. Itu satu. Yang kedua, kata Syekh Sya'rawi, kalau ada ayat yang menyebut nama, bukan gelar, nama seseorang, maka peristiwa itu tidak akan terulang lagi. Tapi kalau tidak disebut namanya, maka peristiwa itu bisa berulang dan berulang. Hal yang semacam ini tidak disebut namanya oleh Allah. Kalau begitu, ini bisa terulang dalam kehidupan rumah tangga kita, rumah tangga saya, rumah tangga Anda, rumah tangga dia, dan sebagainya. Falamma nabba'at bihi wa azharahullahu alaihi, ketika dia, sang istri, menyampaikan apa yang Nabi katakan, rahasiakan, jangan sampaikan orang, lalu Allah menampakkannya kepada Nabi, yakni memberitahukannya kepada Nabi. Nabi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Nabi tidak menceritakan semua apa yang mereka bicarakan. Sekedar
menyampaikan bahwa saya sudah tahu semuanya. Antara lain kamu bilang begini, kamu bilang begini. Sekali lagi tidak membongkar semuanya. Jadi menyampaikan teguran pun sudah jelas salah, itu tetap dengan menghormati, tetap dengan batasan-batasan. Ya, dan tetap untuk menjaga hubungan Betul, harmonis. menjaga hubungan harmonis. Ya toh, arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Falamma nabbaha bihi, ketika Nabi menyampaikan hal tersebut atau sebagian dari hal tersebut kepada istrinya ini, kepada Hafsah, qalat, dia berkata, siapa yang beritahu kamu ini? Dia yakin bahwa Aisyah tidak mungkin memberitahu karena dia punya sahabat. Maka Nabi berkata, yang memberitahu saya adalah Al-Alimul Khabir. Allah yang maha mengetahui, yang jelas maupun yang tersembunyi, yang besar maupun yang kecil. Baru dilanjutkan, bertobatlah. Jangan ulangi kesalahan ini. Kalau kalian berdua bertobat, maka itu menunjukkan bahwa hati kalian telah cenderung kepada kebaikan. Tapi kalau kalian berdua bersekongkol untuk melukai hati Nabi, fa innallaha, maka ketahuilah bahwa Allah adalah pelindung Nabi. Allah dekat kepada Nabi. Demikian juga Jibril dekat kepada beliau. Begitu juga salihul mu'minin, orang-orang mukmin yang saleh, dan malaikat setelah itu semua akan mendukung beliau. Ini surat At-Tahrim ayat 4. Surat 66 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tatuba ila Allahi faqad saghat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibril was-salihul mu'minina wal malaikatu ba'da dzalika zahira. Ini terjemah Kementerian Agama. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Sebelumnya itu ayat 3, mungkin Ibu bisa baca, apa yang dimaksud berdua itu disebutkan oleh Kementerian Agama, itu Aisyah dan Hafsah, bahwa mereka sesungguhnya jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dalam ayatnya sudah condong menerima kebaikan. Itu di dalam ayat Al-Qur'annya, in tatuba ilallah, jika kamu bertaubat kepada Allah, faqad saghat qulubukuma, karena hati kamu sudah menyimpang, sudah menyeleweng gitu. Soho ya seperti itu bisa dilihat dalam kamus-kamus bahasa Arab, juga di dalam tafsir-tafsir. Jadi hati kalian sudah condong. Tapi anggaplah itu benar, karena itu untuk melindungi kehormatan Ummul Mukminin, dan saya setuju. Jadi udah, itu tidak usah dicoret. Jadi jika kamu bertaubat padahal hati kamu sudah condong kepada kebaikan, masa orang yang sudah condong kepada kebaikan disuruh bertaubat? Orang itu disuruh bertaubat karena dia telah condong kepada, tapi tidak boleh nanti dibubarkan ini pertemuan ini. Nah, cuma yang berikutnya ini yang keliru menurut saya, dan itu mah harus dicoret memang. Maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya dan Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Saya bacakan ayat Quran ini. Wa in tazaharu alaihi, itu betul terjemahan. Jika kamu bahu-membahu, bantu-membantu untuk menyakiti hati Nabi, fa innallaha huwa maulahu wa Jibrilu, karena sesungguhnya Allah akan menjadi pelindungnya, pelindung Rasulullah. Jibril dan Jibril, itu benar semua terjemahan. Tapi wasolihul mu'minin diterjemahkan di sini, dan orang-orang mukmin yang soleh.
Padahal itu perlu tanya semua orang bisa bahasa Arab. Kalau orang-orang mukmin yang soleh itu bahasa Arabnya wal mu'mininas solehin. Ini wasolihul mu'minin, solih mudhaf, al mu'minin mudhafun ilaih. Jadi orang yang soleh di kalangan kaum mukminin. Mungkin ini diubah, mungkin juga ada pendapat yang berbeda. Tapi saya kira itu sudah penyimpangan halus. Dan di balik penyimpangan itu memang di dalam riwayat itu orang yang paling soleh dari kalangan kaum mukminin itu adalah Imam Ali. Kalau kalian menyakiti hati Nabi, Allah, Jibril, dan yang paling soleh di kalangan kaum mukminin akan menjadi pelindung Nabi. Solih itu mufrad, itu sendirian. Tapi diterjemahkannya di sini jadi orang-orang mukmin yang soleh, jadi banyak. Jadi asalnya satu dalam Qur'annya diterjemahkannya jadi banyak supaya seluruh sahabat ikut serta. Dan mungkin ada catatan kakinya mungkin di bawah, yaitu yang dimaksud seluruh sahabat mungkin, tapi saya tidak tahu ini karena ini ya. Padahal di situnya wasolihul mu'minin. Ada banyak lagi mungkin, tapi kalau pengajian ini dikhususkan untuk memperbaiki terjemahan Kementerian Agama, nanti kita bisa dilarang untuk ngaji berikutnya. Wa taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.